Selamat siang Pak Tian. Halo, selamat siang. Gimana kabarnya Pak Tian? Puji Tuhan, baik ini. Baik ya. Kita nyambi-nyambi Ya. selesai PAT dan PTS. Oke. Kita hari ini akan coaching untuk latihan coaching ya Pak Tian ya. Betul Pak Gigi. Kalau tujuan yang diharapkan Pak Tian dalam obrolan ini, dalam pertemuan ini, topik atau agendanya apa ya Pak Tian? Oke, baik, terima kasih. Yang saya angkat topiknya ialah karena saya mendampingi anak-anak muda dalam organisasi mitra sekolah atau OSIS, di mana pasti saya dan Bapak Ibu guru, teman-teman lain ingin ada perubahan dalam program-program yang mereka laksanakan. Terakhir minggu lalu atau 2 minggu lalu kita sudah LDK bersama Pak Diki dengan memberikan pembekalan ke anak-anak agar adanya perubahan dalam program-program yang nantinya mereka akan laksanakan. Nah, terkadang Pak Diki ini program yang mereka buat ini masih tiruan dari kakak kelasnya, masih mempertahankan apa yang mereka inginkan, padahal dampak dan keunggulannya itu udah gak ada sebenarnya, tapi mereka masih mau ingin membuat itu kembali programnya. Jadi yang diharapkan dari obrolan kita hari ini adalah dalam mendampingi Pak Tian sebagai pendamping OSIS supaya program-program anak-anak itu ada perubahan. Ada perubahan, betul Pak Gigi. Dan tidak meniru pada tahun-tahun sebelumnya ya Pak Tian. Iya, betul. Poinnya itu ya Pak Tian. Kelihatannya apa yang Pak Tian maksudkan tadi sudah ada 2 hal yang bisa saya simpulkan ya. Bagaimana ada perubahan, lalu anak-anak tidak meniru ya. Iya, betul. Nah, dari hal itu yang Pak Tian harapkan, apakah betul nanti harapannya itu akan ada ide-ide yang baik gitu ya. Kegiatan yang kreatif ya. Kegiatan yang kreatif. Saya garis bawahi ya. Siap. Kegiatan OSIS yang kreatif. Wah, mantap ini Pak Tian. Iya, betul. Dan tentunya nggak gampang ya. Betul. Oke. Jadi itu ya Pak Tian ya, poinnya kita akan ngobrol anak-anak lebih kreatif. Sekarang kalau dari harapan Pak Tian ya, apa yang Pak Tian harapkan dari anak, seperti apa sih? Apa sih yang Pak Tian katakan tadi kreatif ya? Iya. Menurut Pak Tian bagaimana sih yang anak kreatif itu? Baik, Pak Diki, yang pertama ini kan kepengurusannya kan ada dari kelas 10 dan kelas 11. Oke. Dari perubahan yang ada, sebelumnya kan kepengurusan OSIS hanya kelas 11 saja, tapi ini ada adik kelas biar nanti regenerasinya juga enak. Di sini mereka sudah mulai menyatu. Kemarin mereka membahas program itu pun juga dengan kakak kelas dan adik kelas sudah ada komunikasi yang baik. Lalu anak-anak ini sebenarnya punya ide yang bagus Pak Gigi, cuman mereka untuk mau mengungkapkan dan diakui oleh sesama pengurus itu terkadang mereka sudah minder duluan, sudah merasa ide lo gak cocok nih, seperti itu. Oke, sebenarnya poin pertama tadi Pak Tian sudah katakan ya, bahwa dengan melibatkan adik kelas tadi melalui salah satu perubahan. Terus yang kedua tentang program. Kalau program tadi kreatif. Menurut Pak Tian yang kreatif itu seperti apa harapannya Pak Tian? Yang kreatif tentunya kan dimixkan atau kita kesinambungan dengan kegiatan akademik, khususnya kan kita sudah berjalan kurikulum merdeka, di mana nanti anak-anak ini bisa menampilkan karya-karyanya sendiri. Seperti itu. Lalu baru kalau mau ada eventan tahunan, yaitu ialah
dari hasil karyanya kita tampilkan, dan juga nantinya kan bisa melibatkan juga stakeholder yang ada seperti orang tua, alumni yang mau mendukung dan mensupport seperti itu Pak Ki. Oke. Jadi Pak Tian tadi ungkapkan supaya ada terkait dengan kurikulum merdeka juga ya. Iya betul. Karena di situ ada kaitan dengan masa kreativitas. Iya. Oke, sekarang jadi kalau boleh saya tarik garis benang merah, dengan adanya kurikulum merdeka, OSIS ini mampu menjadi anak-anak yang kreatif dalam programnya. Bagaimana itu mewujudkannya ya? Gitu ya Pak Tian. Betul Pak Kiki. Dan kalau Pak Tian tadi sampaikan masa lalu tadi disinggung, iya, ada kaitannya dengan masa sebelumnya. Iya. Bagaimana mereka akan melahirkan yang kreatif dan baru tadi. Iya. Oke, itu poinnya sudah saya tangkap Pak Tian. Ya. Situasi yang sekarang ini anak-anak masih tadi disebutkan masih kurang percaya diri. Iya, kurang percaya diri. Nah, kira-kira Pak Tian kurang percaya diri karena ini kelihatannya yang mendasari ya, Iya. kurang percaya diri. Situasinya seperti apa sih Pak Tian? Anak kok Pak Tian berpendapat itu kurang percaya diri? Seperti contoh dari pengurus yang kelas 10 ini kan, itu kan yang terpilih ya Pak Kiki ya. Dengan cara mereka belajar otomatis kan kelihatan mereka punya ide-ide. Seperti hari kemarin LDK mereka terlihat pendiam. Akhirnya saya sampaikan udah nggak apa-apa kalau di pengurus OSIS ini semua punya suara, mau diterima atau enggak yang penting kalian punya usul disampaikan saja. Akhirnya mereka mau mengungkapkan, ternyata ya hasilnya ada yang baik. Seperti halnya kayak mereka memberikan program, Pak nanti ada kegiatan baksos ke Bali Pak, ya boleh, tapi baksosnya tidak hanya membagi-bagi saja Pak, tapi ada musiknya Pak, tampilan musiknya jadi menghibur. Itu kan usulan yang baik bagi saya. Oke, sekali lagi tadi Pak Tian memberi kata kunci lagi nih kelihatannya. Nah, anak-anak pendiam, nggak berani mengungkapkan idenya. Itu ya poinnya. Iya betul, awalnya dia ya karena dengan kakak tingkatnya mereka memiliki ide tapi mereka nggak mau menyuarakan. Seperti itu. Ini dari sisi kelas 10-nya. Kelas 10-nya betul. Padahal mereka punya kapasitas. Sekarang kalau menurut Pak Tian ya, anak sebenarnya kreatif itu sudah ada ya. Sudah kelihatan. Karena pendiam nggak mau ngomong. Iya. Kira-kira ya Pak Tian, apa yang mempengaruhi hal ini ya Pak Tian? Anak tidak berani ngomong, pendiam itu, Pak Tian tadi katakan kenapa? Ya, menurut Pak Tian? Kalau mungkin menurut saya masih ada senioritas. Oke. Jadi masih ada gap antara adik kelas dan kakak kelas, ada jarak seperti itu. Padahal Pak Tian melihat situasinya anak ini kreatif ya. Kreatif dan punya kapasitas. Ya. Yang situasi yang diinginkan Pak Tian seperti apa sih antara kelas 1 kelas 2 ini? Ya pasti ya mereka cair. Walaupun adik dengan kakak ini bisa dibilang karena ini kepengurusan yang resmi, nanti akan dilantik oleh kepala sekolah, harapannya kan dalam organisasi itu walaupun tetap bisa respect terhadap adik ke kakak ke adik, tapi kalau punya usul atau pendapat ya sama semua, jadi nggak ada yang namanya gap. Ada gap ya. Kira-kira Pak Tian, kalau menurut Pak Tian ini untuk mewujudkan itu strateginya, bukan strategi deh, harapan tadi Pak Tian jelas ya, supaya nggak ada gap, anak-anak ngobrol dengan santai pada kakak kelasnya. Nah, apa yang membuat ini bisa terwujud kira-kira gimana Pak Tian? Apakah Pak Tian ada sesuatu yang bisa Pak Tian sampaikan untuk mewujudkan supaya nggak ada gap tadi? Lagi ya. Oke, dimulai kemarin saya sudah memanggil ketua dan wakil OSIS-nya. Ya, saya minta bagaimana caranya biar nggak ada jarak lagi. Oh ya Pak, kami rencana dalam 1 minggu itu mau rapat offline di sekolah. Oke. Seperti itu. Boleh pakai ruangan Pak? Boleh. Ya, ini dia. Pak Tian, saya kira justru anak-anak sudah menemukan idenya. Ya. Jadi
Pak Tian tadi katakan untuk membuat gap itu tidak ada, Ya. kata kuncinya mengadakan pembicaraan Ya. pertemuan di sekolah. Tadi gitu ya Pak Tian ya. Betul. Pak Tian memfasilitasi dengan tempatnya. Iya. Nah, mantap sekali Pak Tian. Jadi Ya. Pak Tian sudah menemukan solusi sebenarnya. Banyak pertemuan di antara mereka yang akhirnya bisa membuat cair. Jadi Berarti komunikasi ya Pak Tian. komunikasi Ya? betul. Oke. Jadi boleh saya simpulkan ya Pak Ya. Tian ya. Jadi Pak Tian tadi sebenarnya kata kuncinya di mana ada gap ini menjadi penghalang, sehingga kreativitas menjadi tidak keluar, ada rasa ya. ibaratnya tertutup anak-anak. Tadi sudah diawali dengan ketua diajak ngobrol dan dia punya ide untuk duduk bareng gitu ya. Berarti kata kuncinya sudah dapat ya Pak Tian. Iya. Mereka seringkali ngobrol terbuka terhadap apa isi dari adik dan kakak tadi komunikasi. Berarti kata kuncinya adalah komunikasi Pak. Komunikasi ya. Oke Pak Tian tadi mengatakan rapat dan akhirnya duduk bareng komunikasi. Oke, jadi ini situasi yang dihadapi dan saya kira bisa diwujudkan menjadi real ya Pak Tian ya. Amin. Oke, jadi ada gagasan yang sudah muncul tentang intensitas ketemu lebih banyak, ya, untuk supaya cair masalahnya. Ya. Kira-kira Pak Tian, untuk supaya tadi jelas ya komunikasi, sekarang apa yang bisa kita pastikan ya, supaya ini berjalan Pak Tian? Untuk supaya proyek, saya katakan proyek ya Pak Tian tadi, Pak Tian ini sebenarnya harapan besarnya di sini nih, anak terbuka deh. Apa yang harus disiapkan supaya muncul wadah untuk komunikasi ini Pak Tian? Baik, Pak Kiki, itu kan sudah ada dalam artian kan ini mereka sudah mau mengadakan pertemuan rutin otomatis kan. Jadi ada jadwal pertemuan rutin itu ya, rutin, satu minggu 2 kali pertemuan. Oke, berarti bisa dipastikan gitu Pak Tian ya. Pertemuan rutin setiap minggu 2 kali. Oke. Setiap minggu 2 kali. Ini menjadi apa ya? Cara gitu Pak Tian ya. Untuk mengikis yang tidak harmonis menjadi harmonis dengan mencairkan ini. Sekarang setelah rutin seminggu 2 kali, kriterianya apa Pak Tian yang bisa dikatakan kalau ini sudah cair dari apa yang akan dilakukan dengan pertemuan rutin yang seminggu 2 kali tadi Pak Tian? Kriterianya apa sehingga ini ada perubahan ini Pak Tian? Yang pasti mereka bisa duduk bareng, bisa bercanda bareng, jadi tidak ada yang namanya rasa kayak malu atau apa. Artinya dengan kriteria bisa duduk bareng, canda bareng, ini berarti gap antar angkatan menjadi hilang. Tanpa menghilangi respect terhadap tanpa menghilangkan respect. Oke Pak Tian, jadi sekali lagi kalau boleh saya simpulkan, bukan simpulkan ya, saya rangkum apa yang menjadi ide Pak Tian tadi. Bagaimana strateginya adalah akan menyiapkan bagaimana pertemuan rutin dan itu menjadi program OSIS programnya mereka, dan setiap minggu dijadwalkan 2 kali. Dan dalam pertemuan itu benar-benar kriterianya mereka bisa duduk bareng, bercanda bareng. Tapi tentunya yang berisi kan Pak Tian? Berisi menghasilkan. Tentunya yang bicarakan tentunya programnya mereka memantapkan. Apalagi Pak Tian yang kira-kira bisa memacu perubahan tidak ada gap antar kakak dan adik dalam proses ini Pak Tian? Oke, ini kan lingkupnya organisasi mereka pun juga punya program yang bagaimana bisa mengajak
3 angkatan, kelas 10, Oke. kelas 11, kelas 12 ialah jalan sehat. Oke. Oke, ya. Jadi ada lagi program yang memang mempertemukan. Oke. Seperti itu. Oke. Jadi kata kuncinya Pak Tian sudah dapat kan Ya. sebenarnya ya. Untuk membuat perubahan ini memang mengintensitaskan pertemuan gitu, Pak Tian, betul. antara kelas 1, 2 dan 3 dalam satu wadah kegiatan. Oke. Jadi harapannya dari kelompok OSIS yang kecil ini solid menular ke program 3 angkatan. Wah, ini semoga menjadi terwujud ya Pak Tian ya. Karena itu jalan sehat itu pun juga ide mereka melihat yang tahun lalu, Pak, kalau kerja bakti biasa yang kerja hanya adik kelasnya aja, Pak. Makanya kalau jalan sehat kan pasti semua angkatan melakukan, Pak. Oh, bagus itu. Dan nanti kita maksudnya biar cair, biar nanti sesama angkatan tuh 3 angkatan biar nggak hanya angkatannya aja, kelompok-kelompok itu kalau mereka bisa mencair, bisa ngobrol bareng. Itu harapan mereka. Tentunya apakah dari jalan sehat ini apalagi Pak Tian? Apakah hanya jalan sehat? Apakah ada aksi-aksi lain? Ya, tentunya salah satu program mereka juga kan, Pak, jalan sehat itu kan kita bisa mempromosikan loh, Pak, ini SMA PL masih bisa eksis, masih bisa dilihat oleh masyarakat luar. Oh, ternyata masih ada SMA PL seperti itu. Ya. Oke Pak Tian, terima kasih atas sharingnya. Ya. Jadi harapannya sih ada sesuatu yang akhirnya bisa dilakukan ya, untuk mengikis jarak antara kakak dan adik tadi. Jadi apa yang akan dilakukan setelah sesi ini antara aku tadi, seperti program rutin, pertemuan setiap minggu 2 kali. Di dalam pertemuan duduk ngobrol bareng santai, dan ini akan terbawa dalam pelaksanaan program yang salah satunya untuk mengakrabkan tadi menjadi prioritasnya ya Pak. Betul. Ya, anak terlibat dalam satu wadah kegiatan. Pak Tian, untuk memastikan program-program OSIS yang rapat, kemudian program 3 angkatan, untuk memastikan kapan akan dilakukan Pak Tian untuk yang ini Pak Tian? Jadi kemarin kan mereka sedang melakukan atau dalam bidangnya itu mereka sudah membuat apa yang mau mereka laksanakan. Program itu rencananya setelah ujian, setelah masa ujian, semester ini? Ujian semester, harapannya setelah program-program mereka sudah selesai dan sudah di ACC oleh sekolah, lalu kepala sekolah melantik, otomatis program mereka bisa berjalan. Wah, mantap sekali. Semoga begitu Pak Tian ya. Gambarannya sudah ada nih Pak Tian. Pak Tian, mungkin satu hal lagi yang perlu, siapa saja yang perlu diminta dukungan untuk pelaksanaan program ini Pak Tian rencananya Pak Tian? Ya, tentunya tadi saya sampaikan ialah bagaimana kontribusi dari orang tua. Oke. Orang tua ya Pak Tian ya? Iya, betul. Jadi dukungan orang tua. Dukungan seperti apa Pak Tian yang diharapkan dari orang tua? Misalkan ini kan kita jalan sehat, seperti konsumsinya. Oke, Pak Tian, ini apakah orang tua nanti juga dilibatkan? Harapannya seperti itu. Harapannya. Iya. Harapannya dilibatkan. Jadi sama-sama bersama anaknya atau porkel nanti perwakilan komite. Oke. Jadi sekali lagi program ini untuk mempersatukan dan dipastikan bahwa ini masuk dalam programnya mereka yang intinya akan mempersatukan 3 angkatan, dan saya kira perlu dukungan orang tua tadi disebutkan ya, dan akan dijalankan setelah ujian semester ini. Oke. Dan harapannya orang tua juga terlibat. Oke. Dari sisi guru Pak Tian, apakah sisi akan ada strategi lain? Sisi guru juga pasti mendampingi Pak Didi. Karena kan ini kan 3 angkatan, otomatis kan wali kelas kan juga membantu nanti dalam menertibkan putra-putranya. Oke.
Terima kasih Pak Tian, ini sangat menarik nih. Semoga bisa terwujud ya untuk membuat cair antara kakak dan adik. Jadi mulainya Pak Tian tadi saya gambarkan, kalau boleh saya sedikit garis bawahi Pak Tian, bagaimana menjadi satu keluarga, dengan perubahan program kerja OSIS, di mana anak-anak supaya tidak meniru program sebelumnya dan kreatif di dalamnya muncul. Tapi di dalam kreatif itu ada keakraban yang sudah cair antara kelas 1, kelas 2, 3, dan tadi disampaikan dimulai dari OSIS-nya dulu, dan itu diwujudkan dalam setiap rapat 2 minggu sekali ya. Intensif, dan itu masuk program kerja ya. Program rutin gitu Pak Dian ya. Tadi programnya salah satu untuk mengikis jarak gap, tadi ada jalan santai ya. Iya, jalan santai. Melibatkan orang tua, apakah begitu Pak Tian ya? Betul. Oke ya. Terima kasih Pak Tian. Saya kira ini menjadi sebuah cara Pak Tian. Cara ya. Pak Tian, itu tadi gambaran. Apakah betul seperti itu? Betul Pak. Betul. Kalau boleh Pak Tian sebagai pertanyaan penutup, apa yang bisa disimpulkan dari sesi ini Pak Tian? Ya, jadi harapannya anak-anak ini memiliki kapasitasnya sebagai pengurus sehingga mereka pun juga menjadi role model bagi teman-temannya. Role model dalam bergaul, tata pergaulannya juga, dalam pola pikirnya, tingkah lakunya, seperti itu. Jadi kalau boleh saya ulangi, bahwa OSIS menjadi model kecil bagaimana bergaul antara adik dan kakak di sekolah gitu ya Pak Tian ya. Dan itu harus dicerminkan diangkat. Ya, terima kasih Pak Tian. Pertanyaan sekali lagi yang terakhir Pak Tian, yang kedua, apa yang menjadi insight dari sesi ini Pak Tian? Dari sesi kita diskusi ini Pak Tian. Apa yang menjadi insight atau menjadi nilai yang bisa Pak Tian dapatkan dari kita diskusi siang ini Pak Tian? Oke, baik Pak Kiki, tentunya yang tadi sudah kita bicarakan, pastinya kan anak-anak ini memiliki kapasitasnya sebagai pengurus yang tentunya mereka kan punya tanggung jawab besar juga. Lalu harapannya apa yang mereka rencanakan ini, program ini bisa dijalankan, dan tentunya kan juga kita minta dukungan support dari sekolah, orang tua, dan anak. Oke. Terima kasih Pak Tian. Semoga diskusi kita hari ini Pak Tian bisa nanti diaplikasikan di OSIS ya Pak Tian. Nanti. Saya kira saya boleh beberapa mungkin yang bisa saya tambahkan ya Pak Tian. Ini merupakan ide yang baik Pak Tian, memulai dari kelompok kecil di OSIS yang ingin ditumbuhkan dengan program nanti, program kerja yang rutin diskusi, rutin bagaimana bertukar pendapat, kreativitas digali dengan keterbukaan di kelompok OSIS, dan akhirnya dibawa ke kelompok besar di sekolah. Program kerjanya yang tadi diunggulkan untuk membuat supaya tidak ada gap, jalan bareng, artinya melibatkan 3 angkatan, keluarga, orang tua maksudnya tadi ya. Wah, kayak family gathering ya Pak Tian. Wah, mantap sekali. Terima kasih Pak Tian. Semoga ini menjadi sesuatu yang bisa nanti diwujudkan dalam beberapa bulan ke depan bersama OSIS ini. Terima kasih Pak Tian. Sama-sama Pak Kiki.